Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Mega Safitri dengan NIM 41425193, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai optimasi penyimpanan urin dengan penambahan formalin 40% pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius, stabilitas jumlah dan morfologi elemen sedimen. Urinalisis adalah pemeriksaan laboratorium yang mencakup analisis makroskopis, kimia, dan mikroskopi sedimen urin untuk memberikan informasi screening mengenai fungsi ginjal, infeksi saluran kemih, dan gangguan metabolik lainnya. Pemeriksaan sedimen urin membutuhkan sampel yang mengandung elemen organik. Komponen organik biasanya tetap stabil selama 1 hingga 3 jam pada suhu ruang. Lebih dari periode tersebut, aktivitas bakteri dapat mendegradasi urea yang menyebabkan lisis sel dan menghambat identifikasi mikroskopis. Oleh karena itu, diperlukan metode pengawetan yang optimal untuk mempertahankan jumlah dan morfologi elemen sedimen tersebut apabila pemeriksaan harus ditunda. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyimpanan urin dengan penambahan formalin 40% pada suhu dingin 2 hingga 8 derajat Celcius dengan variasi waktu 3, 6, dan 9 hari, serta menilai dampaknya terhadap jumlah rata-rata dan morfologi dari eritrosit, leukosit, sel epitel squamosa, dan sel epitel transisional. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode konvensional, dengan variabel terikatnya adalah urin. Untuk sampelnya adalah 6 spesimen urin segar yang berasal dari pasien penderita penyakit ginjal yang diambil secara purple sampling. Kemudian diperlakukan sampelnya itu dibagi ke dalam 4 wadah yang masing-masingnya akan diisi 10 mili urin. Pada tabung pertama diberikan label H1 yaitu kontrol yang langsung diperiksa tanpa perlu penambahan formalin. Yang kedua, H3 ditetesi 1 tetes formalin 40% dan disimpan selama 3 hari pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Yang ketiga, H6 ditambahkan 1 tetes formalin 40% dan disimpan selama 6 hari. Dan yang terakhir, H9 ditambahkan 1 tetes formalin 40%, kemudian disimpan selama 9 hari pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Kemudian setelah dilakukan penyimpanan pada hari dan suhu tertentu, peneliti akan melakukan analisis sedimen urin dengan memasukkan 5 mili urin ke dalam tabung sentrifus, kemudian disentrifus selama 5 menit dengan kecepatan 2000 rpm. Supernatanya dibuang dan endapan yang tersisa dihomogenkan dan diperiksa di bawah mikroskop cahaya dengan lensa objektif 40 kali atau lapang pandang besar. Morfologi ini dinilai menggunakan sistem skor 2 untuk kondisi baik dan utuh, skor 1 untuk kondisi yang cukup atau berubah ukuran, dan skor 0 untuk kondisi yang buruk atau lisis. Data kuantitatif diuji secara statistik menggunakan repeat measure ANOVA dan pairwise comparison. Yang selanjutnya adalah hasil dari elemen sedimen setelah dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Yang pertama, eritrosit P sama dengan 0,185. Tidak adanya perubahan signifikan dalam jumlah eritrosit dari hari ke-1 hingga hari ke-9. Jumlahnya relatif stabil. Hari pertama 5,389 per lapang pandang dan hari 9 2,217 per lapang pandang secara absolut menurun. Namun secara statistik perubahannya tidak signifikan. Yang kedua adalah epitel transisional P0,775. Jumlah sel sangat stabil sepanjang waktu penyimpanan berkisar antara 1,0 per lapang pandang besar pada hari ke-1 hingga 0,8 per lapang pandang besar pada hari ke-9, tanpa perbedaan yang signifikan secara statistik. Yang ketiga ada leukosit
P sama dengan 0,000 yang menunjukkan perubahan signifikan. Terjadi penurunan jumlah leukosit yang drastis dan konsisten dari hari ke-1, 25,65 per lapang pandang besar, hingga hari ke-9, 14,15 per LPB. Uji lanjut menunjukkan penurunan signifikan mulai terjadi pada hari ke-6 dan ke-9. Hal ini disebabkan sel leukosit lebih rentan terhadap lisis akibat kerusakan membran sel yang dipicu oleh stres osmotik. Kemudian yang keempat ada epitel squamosa, P sama dengan 0,010 menunjukkan perubahan yang signifikan. Jumlah sel menurun dari 3,6267 per LPB di hari pertama menjadi 2,467 per LPB di hari ke-9. Namun, uji perbandingan berpasangan menunjukkan hasil yang kurang konsisten antara hari pengamatan. Kelebihan dari penelitian ini yaitu yang pertama, memiliki dasar etik penelitian yang jelas. Yang kedua, menggunakan metode kombinasi yang aplikatif, yaitu fiksasi kimia dengan formalin dan fiksasi fisik dengan suhu dingin. Yang ketiga, penilaian kualitas menggunakan standarisasi skor yang objektif. Yang keempat, analisis data statistik yang komprehensif menggunakan repeat measure ANOVA dan uji komparasi berpasangan. Sedangkan untuk keterbatasan penelitian ini yaitu yang pertama, tidak dilakukan pemeriksaan replikasi atau uji ulang yang dapat membatasi kekuatan statistik. Yang kedua, kadar pH awal sampel urin tidak diukur, padahal pH sangat mempengaruhi hasil stabilitas sedimen. Yang ketiga, konsentrasi formalin 40% dianggap terlalu tinggi untuk beberapa jenis pemeriksaan urinalisis lainnya karena risiko presipitasi protein. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyimpanan urin dengan penambahan formalin 40% pada suhu hingga 8 derajat Celcius efektif untuk mempertahankan stabilitas morfologi eritrosit, leukosit, sel epitel squamosa, dan sel epitel transisional dalam kondisi baik hingga 9 hari. Namun, jumlah sel leukosit akan mengalami penurunan yang signifikan setelah penyimpanan lebih dari 6 hari. Kombinasi metode kimiawi dan fisik ini sangat direkomendasikan sebagai standar referensi pengawetan sampel urin jangka menengah jika pemeriksaan laboratorium segera tidak memungkinkan untuk dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.